الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه نظرة, ini pandangan ilal hadarati kepada peradaban al-islamiyati yang bangsa Islam, allati yang sadat memimpin apa si allati al-alama akan alam mundul kurni mulai di kurun as-sabi'i yang ke-7 al-miladi yang bangsa Masehi hatta awakhiril qarni sampai ke masa-masa akhir as-samina asyara yang ke-18 al-miladi yang bangsa Masehi. Doratu harusnya ya, itu turi memperlihatkan apa an-nadhrah na akan kami. Anaha akan sesungguhnya hadarah al-islamiyah itu lam takun, tidak ada apa si al-hadarah al-islamiyah itu mustakmiratan menjajah. Walaysa dan tidak ada itu min tab'iha dari karakternya al-hadarah al-islamiyah apa al-istimaru menjajah. Nah, sebaliknya anak-anak, ketika kita mengarahkan kepada dunia, bagaimana ketika dunia dipimpin oleh peradaban Islam mulai abad ke-7 sampai ke akhir abad ke-18. Jadi berapa abad tuh? 18 kurangi 7, 11 abad ya? Iya. Masehi ya. Ini sejarah masalahnya. Maka akan kita dapati satu, peradaban Islam, hadarah Islam tidak pernah melakukan penjajahan. Beda jauh ketika peradaban barat yang memimpin dunia. Kapitalisme, sekulerisme, ya, komunisme. Maka itu menjajah. Kalau Islam tidak. Sejarah jawabannya ya. Yang kedua, walaysa min tab'iha al-istimar. Dan bukan sifat peradaban Islam menjajah itu. Ya. Menjajah itu kan artinya gini loh. Mengisap kekayaan negara tertentu, merusak sarana-sarana fasilitas, melakukan penjajahan untuk kepentingan negara yang menjajah dari pihak negara yang terjajah. Pemaksaan, pemalakannya, bila perlu pembunuhan, itu semua dilakukan oleh peradaban di luar Islam. Tapi Islam tidak. Kalaupun melakukan futuhat, penaklukan, itu justru karena di negeri tersebut ada penjajahan.
Sehingga begitu Islam masuk, menguasai negara itu, hilang lenyap penjajahan yang selama sebelumnya terjadi. Gitu. Nah, li'annaha lam tufarrik, li'annaha karena sesungguhnya al-hadarah al-islamiyah itu lam tufarrik, tidak membedakan apa sih al-hadarah al-islamiyah bainal muslimin, di antara kaum muslimin, wa ghairihim, dan selainnya al-muslimin. Berikutnya lagi, ini yang jarang didakwahkan ini. Dalam hal pemberlakuan hukum, ya, Islam begitu adil, tidak membedakan antara mukminin dengan yang lainnya, antara muslim dengan yang lainnya. Fadhaminat, maka menjamin apa sih al-hadarah al-islamiyah, al-adalata, akan keadilan, li jami' syu'ub, untuk seluruh rakyat, allati, yang danat, apa al-adalah, laha bagi asyub, tiwala muddati hukmiha, di dalam sepanjang masa hukumnya asyub. Fadhaminat, maka menjamin apa sih al-hadarah al-islamiyah, al-adalah, akan keadilan, li jami' syu'ubi, untuk semua rakyat, allati, yang danat, mendekat. Apa sih al-adalah? Saudara, laha, danat, yang mendekat, apa sih al-hadarah al-islamiyah, lahat, bagi al-adalah, tiwala muddati hukmiha, di dalam sepanjang masa hukumnya al-hadarah al-islamiyah. Li'annaha, karena sesungguhnya al-hadarah al-islamiyah itu hadaratun, peradaban, takumu, yang berdiri, apa sih hadarah al-islamiyah, alal asasi, atas dasar ar-ruhi, yang bangsa spiritual. Membuktikan apa sih al-asas ar-ruhi, al-qiyamah, akan semua nilai, akan nilai-nilai, jami'aha, yaitu semuanya qiyam, bayannya min madiatin, dari bangsa benda fisik, waruhiyatin, dan spiritual, wa khuluqiyatin, dan bangsa akhlak, wa insaniyatin, dan bangsa nilai-nilai kemanusiaan. Karena peradaban Islam tidak membedakan antara muslimin dengan yang lainnya, maka ketika Islam diterapkan, keadilan berlaku real, dirasakan oleh semua rakyat. Sepanjang sejarah, ketika peradaban Islam diterapkan, keadilan dinikmatin bersama oleh semua pemeluk agama. Beda dengan hukum di luar Islam. Keadilan itu jauh sekali. Kebetulan tadi baru dibahas kan, ya, yang ada kezaliman, ketidakadilan, tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya, hukum itu.
Nah, yang demikian itu karena peradaban Islam, dalam hal ini Islam yang kafah, Islam ideologis ya, itu berdiri tegak di atas dasar spiritual. Maksudnya iman. Iman kepada Allah. Yang karena landasan itulah kemudian menghadirkan, menghargai, mengutamakan semua nilai, baik itu madiyah, madiyah itu fisik, ya, benda, maka Islam sangat perhatian kepada perkembangan sains dan teknologi, ruhiyah, spiritual, nilai-nilai keimanan, khuluqiyah, akhlak, ya, moralitas, wa insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan. Itu di peradaban lain enggak? Di peradaban lain itu adanya apa? Nilainya nilai madiyah aja. Fisik, materi, ya, kebendaan. Spiritual itu apa gitu. Atau kalaupun berbuat baik, ya mesti ada madiyah yang dicari. Gitu. Asasnya apa? Manfaat dan lain-lain. Nah, wataj'alu, dan menjadikan apa si al-hadarah al-islamiyah, al-wazna, akan timbangan, ukuran, kullahu, akan semuanya, al-wazan fil hayati, di dalam kehidupan, lil akidati, kepada akidah. Peradaban Islam telah menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan ini diukurnya dengan akidah, yakni iman kepada Allah, ya, kepada para malaikat, kepada Al-Quran, kepada qada qadar, ya, pada hari kiamat, yang kemudian melahirkan peraturan. Itulah ideologi. Utusawiru, dan menggambarkan apa sih al-hadarah al-islamiyah, al-hayat, akan kehidupan, bi'annaha, dengan sesungguhnya al-hayat itu musayyaratan, diperjalankan, bi'awamirillah, dengan dasar perintah-perintah Allah, wa nawahi, dan larangan-larangan Allah. Jadi ukuran segala sesuatu di dalam kehidupan menurut peradaban Islam itu adalah akidah. Terus bagaimana cara menjalani hidup dalam peradaban Islam? Caranya adalah ikuti sesuai perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Kalau yang lain itu kan enggak, suka-suka. Wataj'alu, dan menjadikan apa sih al-hadarah al-islamiyah, makna sa'adati, akan makna kebahagiaan, bi'annaha, dengan sesungguhnya si as-sa'adah itu ridwanullah, ridhonya Allah. Peradaban Islam telah menjadikan patokan apa yang disebut bahagia, karena semua orang mengejar bahagia, tapi semua orang berbeda. Tidak semua orang sama mendefinisikan kebahagiaan. Kalau Islam mendefinisikan kebahagiaannya sudah final. Apa itu? Ridwanullah, hidup mendapatkan ridhonya Allah. Di luar peradaban Islam nggak kenal apa itu ridho Allah. Bahagia itu adalah kaya raya, itu. Kaya raya, ya. Pokoknya fisik lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahina tasudu, dan ketika memimpin apa hadhil hadarah, peradaban ini, al-islamiyatu yang bangsa Islam, sadat kama seperti perkara yang sadat telah memimpin siapa sih al-hadarah al-islamiyah min qablu, dari sebelum masa ini, satakfulu, maka akan menjamin apa sih hadhil hadarah mu'alajata azamatil alami, akan menyelesaikan krisis-krisis dunia. Watadmanu, dan akan menjamin apa sih hadhil hadarah arifahiyata, akan ketinggian martabat lil insaniyati, bagi nilai-nilai kemanusiaan, jam'a'a, yaitu semuanya arifahiyah. Kalau peradaban Islam ini diterapkan sebagaimana dulu, kalimat sebagaimana dulu berarti hari ini tidak diterapkan. Dan sudah lama ini, sudah 101 tahun peradaban Islam ini lenyap bersamaan dengan runtuhnya kekhilafahan Islam. Karena peradaban mesti harus dengan institusi negara. Ya, nggak bisa peradaban itu tumbuh berkembang mendunia kalau tidak dengan apa? Negara. Nggak bisa. Bagaimana peradaban Barat yang anti agama, anti syariat agama, ya. Itu berkembang menguasai dunia hari ini karena diemban oleh apa? Negara. Dulu Islam memimpin dunia karena dengan negara. Saat ini tidak memimpin dunia peradaban Islam itu. Umat Islam dijajah di mana-mana. Kenapa? Karena ada kesalahpahaman yang fatal di tengah umat Islam yang banyak. Menganggap Islam bisa lepas dari negara. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Nah, apabila peradaban ini kembali diterapkan, ya, berawal dari kesadaran umat Islam untuk mempelajarinya, menerimanya, menerapkannya, maka peradaban Islam ini menjamin untuk menyelesaikan seluruh krisis dunia. Seluruhnya. Sekarang ini kan kusut, nggak karu-karuan, ya, krisis ini. Ya. Krisis ini muncul, kerusakan ini muncul, belum selesai, kerusakan lagi, problem lagi, masalah lagi, numpuk. Dan kita sedang hidup di zaman ini, anak-anak. Musibah atau peluang? Hah? Umat Islam harus memandangi ini sebagai peluang. Ya, jangan musibah. Peluang untuk jadi apa? Untuk berjuang sungguh-sungguh agar mendapatkan ridho Allah. Ya, karena pahalanya gede banget ini. Sampai di satu hadis riwayat Abu Dawud, Nabi menyebutkan untuk orang yang menjadi pejuang Islam di zaman yang kayak sekarang, itu balasannya 50 kali sahabat untuk satu orang, ya. Sallallahu Muhammad. Begitu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti judul ya. Nizamul Islam. Ay hadza nizamul Islam.
peraturan Islam. Al-Islamu bermula Islam, huwa ya Islam itu ad-dini agama alladhi yang anzala telah menurunkan huwa kan alladhi siapa Allah ala sayyidina atas pemimpin kita Muhammadin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litandimi alaqatil insan untuk mengatur hubungan manusia bi khaliqihi dengan khaliknya al-insan wa bi nafsihi dan dengan dirinya al-insan wa bi ghairihi dan dengan selainnya al-insan min banil insani bayannya dari anak-anak manusia sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur anak-anak 3 tugas hubungan. Ada 3 tugas nih kita manusia. Hubungan dengan Khalik, dengan Allah. 2, hubungan dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, dengan sesama. Ya. Walaqatul insani dan bermula hubungan manusia bi khaliqihi dengan khaliknya al-insan. Itu tasmulu mencakup apa sih alaqah. Al-aqaidah akan akidah-akidah. Al-ibadati dan akan ibadah-ibadah. Hubungan manusia dengan khaliknya, dengan Allah, itu jalurnya 2. 1, akidah. 2, ibadah. Nanti pembahasan rincinya. Wa alaqatuhu dan bermula hubungannya al-insan binafsihi dengan dirinya al-insan. Itu tasmulu mencakup apa sih alaqah. Al-akhlaq akan akhlak. Wal mat'u mastati dalakan busana. Hubungan manusia dengan dirinya mencakup apa nih? Soal makanan dan pakaian. Kalau memakan atau meminum sesuatu yang haram, itu seseorang dianggap tidak bisa bergaul dengan dirinya. Kalau ada seseorang yang berbusana, tidak nutup aurat, maka itu orang dianggap tidak bisa bergaul dengan dirinya sendiri. Anak-anak, makanya makanan, minuman, pastikan yang halal. Jauhi yang subhat dan haram. Begitu. Pastikan yang apa, anak-anak? Yang halal, ya. Konsen banget Islam itu memperhatikan makanan, minuman, dan pakaian. Jadi bagaimana manusia mau sukses ya? Bagaimana hubungan dengan Allah, dengan orang lain? Berhubungan dengan dirinya aja nggak bisa. Nutup aurat nggak bisa. Harus belajar ini anak-anak, harus belajar apa? Kita punya pemahaman, punya standar masyair perasaan ya. Kalau ngelihat yang nggak tutup aurat begitu tuh jijik. Jangan senang, tapi jijik. Begitu juga kalian akhwat ya.
harus memahami banget. Berbusanalah sesuai syariah agar bernilai ibadah. Karena kalau tidak sesuai syariah, jadi maksiat, jadi dosa. Ya, gitu. Tutupi rambut kalian, ya. Pakai kaos kaki, ya. Tutupi bentuk tubuh kalian. Ini Islam saking apanya, anak-anak? Saking menjaga, memuliakan perempuan. Jangan berbusana karena modis, karena trendy. Tutup warna kulit mah, tapi bentuk tubuh nggak ditutup. Kerudungnya pendek, sepundak doang, ya. Dada kemana-mana. Insya Allah. Pakai kaos, pakai training. Nggak boleh itu di tempat umum, kecuali di depan suami, ya. Kemudian berikutnya walaqatuhu, dan bermula hubungannya al-insan bigoirihi, dengan orang lain. Min banil insani, bayanya dari anak manusia itu, tasmulu, mencakup apa sih? Alaqah al-mu'amalati, akan adanya muamalah, wal uqubati, dan ini hukum-hukum peradilan. Uqubat, sanksi, ya, wal uqubati, dan sanksi-sanksi. Nah, hubungan manusia dengan sesama manusia itu jalurnya dua, anak-anak. Al-muamalat wal uqubat. Hubungan, ya, jual beli dan lain-lain. Al-uqubat, sanksi-sanksi. Kalau ada pelanggaran, ini sanksinya. Nah, itu adalah alaqah. Wal Islamu, maka bermula Islam itu mabdaun, dasar, li syu'unil hayati, untuk urusan-urusan kehidupan jami'an, sambil semuanya. Syu'unil hayat. Walaysa, dan tidak ada apa sih al-Islam itu dinan, agama, lahutian, yang bangsa lahut itu walayatasilu, dan tidak berhubungan apa sih al-Islam bil kahuniyati, dengan sistem kepasturan, bisa babin, dengan sebab apapun. Wa innahu, dan sesungguhnya kediktatoran ad-dini, yang bangsa agama. Wala yujadu, maka tidak ditemukan fil islami, di dalam Islam, apa jama'atun, kelompok, tusamma, yang disebut apa sih jamaah, rijalad dini, akan ahli agama, wa jama'atun, dan siapa jamaah, tusamma, yang disebut siapa jamaah, rijalad dunia, akan ahli dunia. Ahli dunia, ahli politik maksudnya. Bal jami'u man, bahkan bermula semua orang yang ya'tanikuna, menganut siapa si man,
al-Islam akan Islam, itu yusammuna disebut siapa sih? Man muslimina akan orang-orang muslim. Wa kulluhum dan bermula semuanya si man amamad dini di dalam wa kulluhum dan bermula semuanya muslimin boleh amamad dini di depan agama itu sawaun sama. Fala yujadu maka tidak ditemukan fihi di dalam Islam apa rijalun para orang-orang ruhiyun yang bangsa ruhani, warijalun dan siapa orang-orang zamaniyuna. Zamaniyun tuh maksudnya istilah aja nih. Teknokrat, aduh, ahli teknologi. Jadi di dalam Islam itu nggak ada hubungan sama sekali, kemiripan sama sekali dengan sistem kepasturan. Maka di dalam Islam itu anak-anak tidak ada istilah ya ahli agama tapi nggak ngerti urusan dunia. Atau sebaliknya, ini urusan dunia, atau sebutlah ahli politik, tapi nggak ngerti agama. Itu nggak boleh. Ahli agama sekaligus ahli dunia. Maksudnya ahli dunia apa? Ngerti perpolitikan dunia. Jadi dua istilah yang terpisah, dikotomi ya, nggak ada di dalam Islam. Yang ada di dalam Islam adalah semua yang memeluk agama Islam disebut Muslim. Semuanya di depan agama sama. Di dalam Islam tidak ada sebutan ini ahli ruhani, tapi belet kacida tengarti politik. Ya. Sebaliknya, ia ahli politik. Dia sekuler-sekuler juga. Yang ini wiridan wae. Giliran BBM naik juga nggak ngeh dia. Hari BBM sih dahar naon cenah gitu. Naik keun bae naik oge, nu penting urang sabar. Itu rohaniun, tapi nggak ngerti persoalan keumatan, diancam oleh Nabi itu. Atau sebaliknya, ini ahli politik ini, tapi masya Allah sekuler banget, nggak mau pakai agama, itu juga enggak ya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.